Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 terdiri dari saya sendiri, Shanela Fadila Johan, Syahira Syifa Putri, Dita Aulia, dan Vina Adzania. Hari ini kami akan memaparkan materi tentang salah satu aplikasi collaboration tools, yaitu LinkedIn. Boleh di next? Oke, sebelum kita mulai, akan menjelaskan sedikit latar belakang aplikasi LinkedIn itu sendiri. LinkedIn merupakan sebuah platform jejaring sosial profesional yang didirikan pada tahun 2002 oleh Reid Hoffman bersama Alan Blue. Aplikasi ini baru resmi diluncurkan ke publik pada tanggal 5 Mei 2003 dengan tujuan awal untuk membantu orang-orang membangun jaringan profesional dan juga menemukan peluang kerja. Namun, pada tahun 2016, LinkedIn ini diakuisisi oleh Microsoft yang memperkuat posisi platform ini untuk menjadi bagian dari ekosistem bisnis dan produktivitas global. Lalu LinkedIn ini juga memiliki misi untuk menghubungkan para profesional di dunia agar mereka lebih produktif dan sukses, dan memiliki visi untuk menciptakan peluang ekonomi bagi setiap tenaga kerja di seluruh dunia. Boleh di next? Oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian penggunaan LinkedIn dalam berkolaborasi. Secara umum, LinkedIn ini memang dikenal sebagai platform profesional yang digunakan untuk membangun jaringan, berbagi informasi, mencari peluang kerja, dan mengembangkan personal branding. Tapi lebih dari itu, LinkedIn juga bisa dimanfaatkan untuk mendukung kolaborasi. Contohnya adalah dengan LinkedIn itu bisa membangun dan memperluas jaringan profesional yang bisa digunakan untuk mencari kolaborator atau sumber daya. Kedua, LinkedIn juga bisa menunjukkan keahlian pengguna melalui fitur post, update, dan profile visibility sehingga membuka peluang kolaborasi berbasis minat dan kebutuhan yang sejalan. Terakhir, LinkedIn juga mempercepat terbentuknya koneksi baru untuk potensial kerjasama melalui sistem rekomendasi berbasis big data seperti fitur People You May Know atau Groups You Might Be Interested in. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur utama LinkedIn. Yang pertama, ada profil profesional, yaitu membuat dan menampilkan profil dengan pengalaman kerja, pendidikan, keterampilan, dan juga sertifikasi penggunanya. Yang kedua, ada networking atau jaringan, menghubungkan diri dengan profesional lain, rekan kerja, HR, dan komunitas industri. Lalu yang ketiga, pencarian kerja. LinkedIn menyediakan akses ribuan lowongan kerja dengan menggunakan fitur Easy Apply untuk melamar cepat. Yang terakhir, ada postingan dan artikel. Sebagai postingan, menulis artikel, dan membangun personal branding pengguna LinkedIn. Boleh di next. Selanjutnya ada beberapa fitur tambahan dalam aplikasi LinkedIn. Yang pertama ada Learning atau LinkedIn Learning, akses kursus online untuk mengembangkan keterampilan baru, dan beberapa sertifikat juga tersedia untuk menambah skill dari penggunanya. Yang kedua ada Groups, untuk bergabung dalam grup diskusi berdasarkan industri, minat, atau profesi. Lalu ada Insight dan Analytics, untuk melihat statistik profil, seperti siapa yang melihat profil, performa postingan, hingga rekomendasi koneksi. Lalu yang terakhir, ada Premium Features. Dapatkan fitur tambahan seperti email, yaitu chat langsung ke HR tanpa koneksi, wawasan gaji, dan juga pelatihan eksklusif. Selanjutnya, dalam aplikasi LinkedIn ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di mana saya akan menjelaskan dulu kelebihannya di aplikasi LinkedIn ini. Yang pertama, bisa membangun dan memperluas jaringan profesional. Seperti kita bisa connect dengan berbagai macam orang dari daerah ataupun jangkauan yang lebih luas. Lalu yang kedua, bisa menemukan peluang pekerjaan di mana yang tadi sudah disebutkan beberapa fitur dari LinkedIn sendiri itu kita bisa mencari pekerjaan lalu melalui fitur apply langsung. Dan yang terakhir itu bisa meningkatkan citra profesional. Kenapa dibilang meningkatkan citra profesional? Bahwa LinkedIn ini jika kita ingin apply suatu pekerjaan, kita juga bisa membangun citra
kita atau personal branding yang sudah dibilang ke publik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait beberapa kekurangannya. Eh, Kekurangan dari LinkedIn diantaranya yang pertama biaya fitur premium yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya bahwa beberapa fitur premium itu tidak bisa diakses secara gratis dan membutuhkan biaya itu di mana itu bisa menjadi kekurangannya juga. Lalu yang kedua ada algoritma yang bias. Algoritma yang bias, LinkedIn ini dia karena jangkauannya sangat luas dan bisa diakses oleh siapapun, jadi algoritmanya pun tidak bisa kita tahu. Jadi di mana misalnya kita suka like postingan terhadap bidang tertentu, maka yang akan muncul itu akan di pekerjaan di bidang itu tersebut atau pihak-pihak atau hal-hal yang terkait dengan bidang itu tersebut. Lalu yang terakhir adalah persaingan ketat, di mana LinkedIn ini fitur yang lebih dikenal untuk mencari pekerjaan, jadi dan membangun personal branding. Jadi banyak orang yang memakai fitur ini untuk memperbagus personal branding dan memang mencari pekerjaan yang dimana sulit juga untuk kita bisa tahu mana yang lebih kompeten. Jadi makanya banyak yang menggunakannya. Jadi persaingannya pun ketat juga. Oke, untuk selanjutnya ada masalah dan tantangan. Nah, meskipun LinkedIn adalah platform yang ideal untuk membangun jejaring profesional dan juga untuk kolaborasi, tapi ada beberapa masalah yang seringkali dihadapi oleh penggunanya. Pertama, yang pertama, banyak pengguna yang kurang aktif dalam membalas pesan kolaborasi. Yang mana hal ini bisa saja menciptakan tantangan dalam membangun komunikasi antara dua arah yang efektif. Kedua, seringkali ajakan dari kolaborasi disampaikan tanpa tujuan yang tersampaikan secara jelas. Nah, ketidakjelasan ini bisa membuat calon mitra sulit untuk memahami maksud ajakan dan juga bisa saja berpotensi menurunkan kemungkinan terjadinya kolaborasi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, karena ada perbedaan budaya dan gaya komunikasi, misalnya pengguna dari budaya Barat mungkin lebih to the point dalam menyampaikan maksud dan tujuannya, sementara uh, pengguna yang berasal dari budaya Asia lebih mengutamakan kesopanan, yang mana hal ini kadang memicu miskomunikasi atau salah tafsir niat kolaborasi. Bisa di next. Selanjutnya, selain dari ketiga hal tadi, isu privasi dan kepercayaan juga menjadi salah satu penghalang yang cukup penting gitu. Tidak semua orang merasa aman untuk berbagi rencana, ide, atau data-data penting dengan orang yang baru mereka kenal di platform lain seperti LinkedIn. Lalu, algoritma dari LinkedIn sendiri terkadang membatasi sebaran postingan atau ajakan kolaborasi, sehingga eh, akibatnya tidak semua orang di jaringan kita tuh bisa melihatnya. Dan juga karena hal-hal seperti ini tentu saja bisa mengurangi peluang kolaborasi yang bisa terjadi secara organik. Nah, eh, dengan memahami tantangan-tantangan ini, kita sebagai pengguna LinkedIn perlu lebih strategis dalam membangun komunikasi yang jelas. Terus eh, mungkin kita juga bisa mengupayakan untuk menghargai perbedaan budaya dan juga menjaga etika dalam membangun hubungan yang profesional. Bisa di next. Oke, demikian pembahasan mengenai tantangan kolaborasi di LinkedIn. Jadi, walaupun platform ini sangat begitu potensial, kita tetap perlu memahami hambatan-hambatannya agar bisa membangun kerjasama yang lebih efektif dan profesional. Oke,
Di sini juga ada daftar referensi yang kami gunakan. Terima kasih.